Saya, Suping, seorang yatim piatu. Jika Ibu Su tidak menjemputku dari tempat sampah, aku pasti sudah lama mati. Su Ma adalah pemilik panti pijat. Saya dibesarkan di panti pijat. Ketika saya di sekolah, beberapa orang tua bahkan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bersih. Begitu banyak orang menghindari saya, dan di mata mereka saya seperti wabah penyakit. Yang lebih berani senang menindasku, dan di mata mereka menindasku adalah hal yang sangat terhormat. Saya diintimidasi di luar, dan saya tidak berani memberitahu Mama Su dan ibu muda lainnya ketika saya sampai di rumah. Bahkan jika saya mengatakannya, ibu-ibu muda itu tidak punya waktu untuk berbicara dengan saya. Mereka memijat orang-orang itu, atau berkumpul untuk bermain mahjong, dan saya harus melayani mereka, menyajikan teh, mencuci dan memasak untuk mereka, dan kadang-kadang, mereka bahkan melemparkan pakaian dalam mereka untuk saya cuci. Tapi Ibu Su memperlakukan saya dengan baik, dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, dan tidak apa-apa bagi saya untuk dianiaya sedikit. Hingga suatu hari, seorang gadis muda bernama Ono datang ke toko tersebut, yang terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, tidak lebih dari 1 atau 2 tahun lebih tua dariku. Ono sangat cantik, dengan kulit putih, kaki panjang, dan bokong bulat, jauh lebih cantik dari ibu-ibu lain di toko. Saya sangat suka menonton Ono, dan saya hanya menatap Ono ketika tidak ada pekerjaan, dan saya tidak pernah bosan menontonnya. Tapi Ono mengabaikanku, bahkan jika aku berinisiatif untuk berbicara dengan Ono, Ono selalu memasang wajah datar. Ini membuatku kesal. Saya diintimidasi di sekolah dan diintimidasi di rumah. Saya sangat tidak mau diintimidasi sepanjang waktu. Saya juga ingin menggertak dan menggertak orang lain. Jelas, gadis kurus di depanku jelas menjadi sasaran intimidasiku. Jadi suatu malam saya menyelinap ke kamar Ono. Kamar Ono sangat kecil, dinding putih aslinya sekarang sudah kotor, dengan cetakan sepatu di mana-mana, jauh lebih buruk dari kamar single yang saya tempati. Tapi ada konter besar di kamar Ono, yang berisi berbagai macam kosmetik murah. Saat saya masuk, Ono sedang duduk di depan meja rias dan mengutak-atik. Dia terkejut ketika dia mendengar suaraku, meletakkan barang-barangnya dan menoleh ke arahku. Dia berkata dengan wajah dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar!" Aku memandang Xiao Ye dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya melihat paha Ono seputih salju dan wajah cantiknya, dan tiba-tiba berpikir bahwa beberapa siswa di sekolah diam-diam berkencan, dan bahkan diam-diam bersembunyi di hutan untuk berpelukan, dan pada malam hari di toko, saya sering mendengar ibu-ibu muda dan pelanggan itu. Suara ah membuat hatiku gatal. Pikiran menawan muncul di hati saya, seolah-olah ada api yang membakar perut bagian bawah saya. Aku menatap Xiao Ye dengan mata terbakar. Saya biasanya mencuci pakaian dalam ibu-ibu kecil itu, dan perasaan aneh sering muncul di hati saya. Wajah dingin. Dalam mimpiku, aku akan sedikit takut, tapi kali ini aku melihat wajah Ono dan memikirkan teman sekelas yang menindasku. Mata mereka tampak tumpang tindih saat ini, berubah menjadi embusan angin, membuat api di hatiku semakin hebat. "Apa yang ingin kamu lakukan?" kata Ono dengan teguran. Aku menoleh untuk melihat ke koridor yang kosong dan gelap, di mana tidak ada suara, dan jantung malam berdetak kencang. Aku bergegas kembali dan menutup pintu. Aku mau. Aku langsung berlari, tangan dan kakiku gemetaran. "Ayo kita bersama!" Kata-katanya tiba-tiba terdengar lancar. Aku bergegas mendekat, meletakkan tangan kananku di bahu lembut Ono, dan bersiap untuk memeluk Ono. "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Ono menjerit dan mendorongku menjauh, jelas sedikit ragu dengan keberanianku. Melihat penampilan Ono, rasa puas di hatiku menjadi semakin kuat, dan hormon laki-laki meletus seperti gunung berapi, memberiku keberanian yang besar. Aku ingin Ono tahu bahwa aku luar biasa. Jadi saya bergegas maju lagi, dengan tangan dalam gerakan memeluk. Kali ini, saya harus memegang erat Xiao Ye di lengan saya. Saat itu Ono mundur selangkah, meraih botol bir kosong, dan membantingnya ke kepalaku. Ledakan! Ada suara yang sangat keras, dan saya merasa seperti kepala saya meledak seperti botol bir, berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Dunia, wajah Ono, kabur pada saat itu, dan tetesan cairan merah cerah mengalir dari kepalaku. Ah! Teriakku sedih. Saya percaya bahwa tidak pernah ada momen seperti ini dalam hidup saya. Saya berteriak sangat sedih, seperti membunuh babi. Tidak, itu jauh lebih tragis daripada membunuh babi. Sekelompok ibu muda mendengar teriakan saya, mengira ada sesuatu yang serius terjadi, dan berlari satu persatu dengan pakaian minim. Mereka ngeri menemukan bahwa Ono sedang memegang botol bir dengan wajah marah, dan ada bekas darah di atasnya. Tubuh dan bagian bawah botol telah menjadi pecahan di tanah, berserakan. Pelacur kecil! Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih memberontak? Mama Wang bergegas mendekat dengan riasan tebal dan sosok yang panas, dan menampar Xiao Ye dengan keras, dan bekas tamparan segera muncul di wajahnya. Telinga Xiao Ye berdengung karena pemukulan, tetapi tangannya memegang botol dengan erat, bertanya-tanya apakah dia sedang berpikir untuk mengambil botol lain, dan menghancurkannya ke arah Wang Ma. Aduh! Kenapa? Kamu masih memegang senjata pembunuh? Apakah ini masih muda? Ingin memberontak? Jika ini terlalu besar, tidak apa-apa. Ibu-ibu kecil itu sudah galak, tapi melihat sikap Ono, mereka langsung bergegas. Tepuk! Tamparan yang tak terhitung jumlahnya menghantam wajah Ono. Ono sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menjatuhkan botolnya, menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya, air mata mengalir di wajahnya, matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Saat ini, Ibu Su mendengar suara itu dan berlari. Apa yang terjadi? Kenapa? Ada darah? Aduh! Ibu baptisku! Ibu Su tampak sangat cemas. Ono selalu peduli. Meski dia sangat baik padaku, bukan berarti Ono memihak padaku. Faktanya, Ono baik kepada semua orang, dan merawat kucing liar tunawisma itu dengan baik. Ono memegang erat wajahnya yang memerah, air mata mengalir di matanya yang besar, tetapi Ono tetap berdiri teguh, dengan keras kepala menatap Mama Su tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Ye, ada apa? Kecemasan Ibu Su berubah menjadi nada yang bermartabat, dan nadanya penuh dengan daya tarik. Katakan padaku, ada apa dengan kalian berdua? Mama Su, gadis liar ini ingin kabur. Aku menabraknya dan ingin melaporkan Xiao Ye, tapi ternyata Xiao Ye wuwu. Kataku sambil menangis sambil menutupi kepalaku yang berdarah. Apa? Kulit Ibu Su berubah drastis, Xiao Ye hendak melarikan diri. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya akan beragam. Ibu Su menatap Xiao Ye dengan dingin. Apa yang terjadi? Aku tidak. Ono akhirnya menjawab, aku tidak mau lari, dialah yang ingin melakukan itu padaku. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Ye, Wang Ma sedikit mengernyit, menatapku kembali dan berkata dengan ragu, apakah yang dikatakan Xiao Ye benar? Bagaimana saya bisa mengakuinya? Dan langsung berkata, Ono berbohong, saya tahu Ono sudah lama ingin melarikan diri. Kamu jalang kecil. Kamu tidak keberatan melarikan diri,
Tapi kamu berani menjebak Suse, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Wajah Wang Ma penuh ketidaksenangan, dan dia menampar Xiaoye lagi. Kamu tidak tahu bagaimana kita menghasilkan uang, bukan? Makan dan minum sepanjang hari dan berpikir uang datang dengan mudah, bukan? Bentak! 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 Beberapa ibu kecil lainnya bergiliran bertarung, dan mereka menampar beberapa telapak tangan lagi, tetapi serangan mereka tanpa ampun. Aku tahu mereka tidak peduli aku berbohong atau tidak, mereka hanya ingin mencari alasan untuk memukul Ono, ingin Ono mengalah, dan menakut-nakuti Ono, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Aku berbalik dan menemukan bahwa Ono masih menutupi wajahnya bengkak, tetapi Ono hanya menatapku dengan kesal, tetapi Ono yang keras kepala tidak membela diri lagi, juga tidak menangis. Lupakan, lupakan. Jangan pukul aku. Lihat aku dan marahlah. Su Ma melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya, tapi aku bisa melihat bahwa dia masih memiliki sedikit intoleransi. Oke. Wang Ma membusungkan dadanya, sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah dia memamerkan dua kelinci putih yang sedang berjalan-jalan di dadanya. Kuku jarinya dicat dengan cat kuku merah cerah, dia menunjuk Xiaoye dan berkata, aku tidak membelimu di sini hanya untuk membiarkanmu makan dan minum gratis, jadi aku akan menjemputmu besok. Kamu, besok, jemput para tamu! Teriak Wang Ma, menunjuk ke arah Xiaoye dengan wajah tidak senang, di matanya, cat kuku merah itu sepertinya meneteskan air. Saya tahu bahwa Wang Ma mulai belajar menerima pelanggan pada usia 14 tahun. Saat itu, pemilik toko tidak semudah Su Ma. Apalagi kabur, jika Anda menggelengkan kepala atau bahkan mengerutkan kening, beberapa pria akan datang untuk melayani Anda. Wang Ma seharusnya dihukum saat itu dan ingin melampiaskan kebenciannya. Angkat, jemput para tamu. Ono mendengar ini, seluruh tubuhnya terkejut seketika, dan raut wajahnya berubah drastis. Jika dia tidak tersipu karena pemukulan, kulitnya mungkin akan sangat pucat. Benar. Ini hanya untuk menjemput tamu. Aku akan menjemput tamu besok. Kenapa? Kamu masih ingin makan dan tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu pikir kami mendukungmu untuk apa-apa? Di bawah pelecehan sekelompok ibu muda, ekspresi Ono berubah berulang kali, tubuhku gemetar tak henti-hentinya, dan segala macam bahasa kasar dan cabul keluar, yang membuat hatiku sedikit bergetar. Mereka biasanya terlihat baik-baik saja, dan terkadang mereka kehilangan kesabaran, tetapi kali ini mereka bereaksi dengan sangat keras. Mungkinkah fakta bahwa Ono ingin melarikan diri, menyentuh garis bawah mereka? Memikirkan hal ini, hatiku bergetar, dan aku merasa sedikit menyesal telah berbuat salah pada Ono. Menjemput? Tidak, aku tidak mau pergi. Pada saat ini, Ono tidak bisa lagi menahan air matanya. Air matanya menggenang seperti air mancur, dan dia berteriak dengan suara tersendat. Mama Su. Xiaoye, kamu masih muda. Xiaoye, aku tidak mau menjemput tamu, Mama Su. Meski dipukuli dan dihina, Ono keras kepala, tidak membela dirinya sendiri, tidak menangis, dan sekarang dia mendengar, angkat. Ono menangis begitu keras hingga dia hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Tangan Su Ma di pundakku bergetar, lalu dia meletakkannya. Ibu jari dan telunjuknya meraih ujung rok merahnya dan memutarnya, terlihat sedikit kusut. Tidak menjemput pelanggan? Pelacur kecil, apakah kamu ingin kami mendukungmu di sini? Kamu ingin memberontak, bukan? Apakah kamu masih ingin menjemput pelanggan? Izinkan saya memberitahu Anda, mudah bagi Anda untuk menjemput pelanggan. Anda tidak terjual habis.
Anda adalah wanita jalang yang beruntung. Apakah kamu ingin makan kotoran? Seluruh tubuhku gemetar. Ibu-ibu kecil saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu, seolah-olah mereka telah menjadi setan di neraka. Di dalamnya, aku bisa melihat bayangan teman sekelasku, dan Xiaoye di tengah adalah aku. Mereka berkumpul dan mengatakan saya tidak punya orang tua, menyebut saya ras liar, menyebut saya bajingan, menyebut saya dibawa untuk makan kotoran. Tidak ada yang berdiri dan mengatakan sepatah kata pun untuk saya. Ono saat ini sangat mirip denganku. Penyesalan di hati saya menjadi lebih intens. Tidak. Pada saat ini, Ono menangis memilukan, suaranya begitu tercekik sehingga dia hampir tidak bisa berbicara, tetapi mata Ono yang berkaca-kaca masih menatap Ibu Su, seolah ingin merebut satu-satunya sedotan penyelamat. Mama Su, lupakan saja. Xiaoye, ini aku. Aku masih menundukkan kepalaku, goyah, berusaha menceritakan semuanya. Tapi saat aku melihat penampilan mereka, aku tidak bisa berkata apa-apa. Cukup. Suara Ibu Su tidak keras, tapi dia menahan semua kebisingan. Hanya Xiaoye yang masih menangis memilukan. Mama Su menoleh, menatapku dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya yang agung ke kerumunan, menggelengkan kepalanya, dan akhirnya menghela nafas. Lupakan saja, Ono masih muda, mari kita bicarakan saat Ono besar nanti. Tidak, Saudari Su. Jika Xiaoye melarikan diri, apa yang harus kita lakukan jika terjadi sesuatu? Kita harus membiarkan Xiaoye menjemput para tamu, biarkan orang-orang itu melatih Xiaoye. Begitu Su Ma selesai berbicara, Wang Ma langsung berdiri dan berulang kali menolak. Benar, Saudari Su, Saudari Wang benar. Kamu tidak bisa memulai bisnis seperti itu di toko ini. Kamu bajingan dan bajingan. Kamu harus waspada terhadapnya. Semua bibi setuju dengan Wang Ma, jelas tidak setuju dengan Su. Opini sialan. Saya bertanggung jawab atas toko ini. Saya akan mengurus urusan Xiaoye. Saya akan mengurus biaya hidup Xiaoye di masa depan. Ibu Su menegur keras, jelas sangat tidak puas dengan Wei Yan yang diprovokasi. Kakak Su, bukan itu yang kami maksud. Wajah Wang Ma berubah, jelas dia masih secara naluriah takut pada Su Ma, dan dia dengan cepat menjelaskan. Itu kesepakatannya. Ibu Su melirik mereka semua lagi, lalu berbalik dan menunjuk ke arahku dan berkata, aku akan membawanya ke rumah sakit Laosang di sebelah. Kalian semua sudah pergi, apa yang harus kamu lakukan? Saat ini tangisannya telah berhenti, dan Ono terisak pelan, dan sepertinya sudah tenang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu gelisah, jadi aku menoleh untuk melihat, dan kebetulan bertemu dengan mata Ono. Ketika saya melihat mata marah Ono, itu seperti neraka di 9 dunia bawah, yang membuat saya panik, dan membuat saya jatuh ke dalam gudang es. Saya bergegas pergi dari sini, seolah-olah tinggal di sini sebentar, saya akan merasakan ketidaknyamanan dan kecemasan yang mendalam. Saya pergi ke rumah sakit untuk memotong rambut saya, mendapatkan obat, dan mengenakan kain kasa putih besar di kepala saya yang botak. Ketika saya kembali, sudah sangat tebal di malam hari. Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa Wang Ma dan yang lainnya tidak menjemput pelanggan malam ini, toko tutup, dan terkadang saya dapat mendengar beberapa pemabuk memaki di luar, yang membuat kesukaan saya terhadap mereka berkurang lagi. Tapi mereka bermain mahjong dengan bebas dalam satu ruangan. Aku kembali ke kamarku. Meski agak kecil, itu jauh lebih bersih daripada milik Ono. Lagi pula, Ono tinggal di ruangan itu sebagai ruang utilitas.
Bisa dibayangkan betapa kotornya ruang utilitas di distrik lampu merah itu. Saya ingin buru-buru mematikan lampu dan tidur, tetapi begitu saya menutup pintu, saya menjadi semakin gelisah. Bahkan melalui dinding, aku sepertinya bisa melihat kamar Ono, dan aku melihat Ono menatapku dengan kesal. Saya takut untuk sementara, dan sekarang saya sedikit menyesalinya. Saya seharusnya tidak memfitnah Ono, jadi saya menimbang kekuatan saya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu dan berlari ke kamar Ono. Pada malam hari, toko umumnya tidak diperbolehkan menyalakan lampu kecuali kamar, jadi saya berjalan melewati koridor gelap, dengan hati-hati, selangkah demi selangkah, dan akhirnya sampai di pintu Ono. Bahkan, sebelum dia tiba, dia mendengar isak tangis Ono yang begitu dalam. Ono masih menangis di kamar. Kegelisahan, ketakutan, dan rasa bersalah terjalin di hati saya. Saat ini, saya kehilangan keberanian untuk mengetuk pintu lagi, sama seperti saya kehilangan kepercayaan diri untuk mengatakan yang sebenarnya di depan Mama Su. Aku berlari kembali ke kamar, menutup pintu tanpa menyalakan lampu, lalu mengunci pintu, jatuh ke tempat tidur, dan menutupi tubuhku dengan selimut. Mengantuk, malam ini, saya sepertinya sudah lama tidur, dan sepertinya saya tidak tidur sama sekali, dan akhirnya saya dibangunkan oleh raungan Bos Hu. "Di mana bosmu? Di mana bosmu?" Hari masih pagi, dan langit baru saja cerah. Secara umum, panti pijat buka pada malam hari, jadi mengapa ada orang yang datang pagi-pagi? Saya bangun dengan linglung, mendorong pintu sedikit terbuka, dan melihat Bos Hu duduk di sofa dengan kaki disilangkan. "Bos Hu, bos kita baru saja pergi." Mama Wang keluar, pakaiannya terbuka dan dia terlihat sangat menarik. Bos Hu memandang Wang Ma dengan curiga, dan berkata, "Kamu memanggilku ke sini." Wajah Wang Ma penuh senyum. Benar, Bos Hu adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran saat produk bagus tiba. Saat dia mengatakan itu, Wang Ma menyerahkan telepon. Ini pasti cewek, tapi agak liar dan tidak tahu aturannya. "Haha, begitulah. Tidak menyenangkan menjadi penurut. Menyenangkan menjadi seperti ini." Bos Hu melihat foto di ponselnya, matanya liar, dan mulutnya penuh dengan gigi kuning dan hitam, terlihat sangat menjijikkan. Ketika Wang Ma melihat ini, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. "Hanya harganya." "Harganya tidak masalah, tidak masalah. Ada hadiahmu." Mata Bos Hu penuh nafsu, dan dia tampak sangat bersemangat. Dia mengambil segenggam uang dari dompetnya dan melemparkannya ke Wang Ma. "Baiklah, baiklah." Mata Wang Ma yang tersenyum hampir menjadi celah. Semua orang di industri tahu bahwa, kecuali gadis-gadis yang mati, gadis-gadis yang dilatih oleh Bos Hu semuanya jujur dan jujur. Kemudian Mama Su menyerahkan seikat kunci kepada Bos Hu sambil tersenyum, menunjuk ke kamar Ono dan berkata, "Bos Hu, ada di kamar itu, bersenang-senanglah." Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, saya memiliki keinginan untuk bergegas dan merebut kuncinya. Tetapi ketika saya melihat Bos Hu, hanya ketenarannya yang membuat saya kewalahan. Aku tahu aku tidak bisa bergerak. Kalau tidak, aku akan mati dengan menyedihkan. Aku hanya bisa melihatnya diam-diam, mengambil kunci, berjalan melewati koridor yang masih gelap, dan berjalan ke depan kamar Ono. Dan kemudian buka pintunya, dan tutup lagi. "Ah!" Aku mendengar teriakan Ono. "Apa yang kamu lakukan?" "Ibu Su bilang aku tidak akan menjemput tamu, jadi keluarlah." Suara serak Ono datang dari pintu, dan aku sangat cemas. Apa yang harus saya lakukan? Masuk atau tidak masuk? Saya melihat ke pintu yang setengah tersembunyi dan sangat terjerat di hati saya.
Wah, kamu juga mau pergi? Aku akan membiarkanmu pergi setelah Bos Hu selesai. Haha. Wang Ma menghitung uangnya dan berkata sambil tersenyum. Ah! Teriakan Ono dan suara berderak terdengar terus-menerus dari dalam. Sepertinya Bos Hu sudah bergerak. Saya tidak berpikir ada pria yang ingin melihat seorang gadis muda dirusak oleh seorang pria tua. Saya tidak tahu apakah ini kepahlawanan, tetapi pada saat itu, aliran darah mengalir dari hati saya. Mati dan mati! Saya tidak ingin hidup seperti anjing dalam hidup ini. Ini salahku, aku akan menanggungnya. Ah! Tepat ketika aku hendak masuk, Bos Hu mengeluarkan tangisan menyedihkan yang hampir menyebar ke seluruh toko pijat. Jeritan ini terdengar jauh lebih menyakitkan daripada malamku. Tangan Wang Ma menghitung uang tiba-tiba bergetar. Dia, yang berpengalaman, tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi, tetapi saya selangkah lebih cepat darinya. Dan saya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi saya mendobrak pintu. Saya melihat bahwa Bos Wang belum selesai melepas celananya, dan dia berlutut di tanah, wajahnya hampir seperti hati babi, dan tangannya mencengkeram alat kelaminnya dengan erat, di mana darah terus mengalir. Ono memegang gunting di tangannya. Wajah Ono sangat gila, dan darah merah cerah di gunting menunjukkan apa yang baru saja dilakukan Ono. Ah! Dasar bangsat kecil! Wang Ma berteriak, hampir membuang uang dari tangannya. Ono bergegas mendekat, menyambar gunting Ono, lalu menampar wajah Ono 2 kali. Tapi dia tidak peduli dengan Ono saat ini, dan dengan cepat berjongkok untuk memeriksa Bos Hu, yang sedang berlutut di tanah. Bos Hu, bagaimana? Bagaimana? Mama Wang sangat cemas. Saya tahu bahwa Bos Hu kaya dan berkuasa. Jika sesuatu terjadi di toko, kita semua akan hancur. Bos Hu menutupi selangkangannya dengan kedua tangan, wajahnya sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara kesakitan. Pada saat ini, ibu-ibu kecil lainnya juga mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Melihat pemandangan tragis ini, mereka terkejut. Pelacur kecil! Apa yang kamu lakukan? Ibu-ibu kecil itu bergegas mendekat, saling meninju dan menendang, menjatuhkan Ono ke tanah dalam sekejap. Cepat! Cepat! Kirim Bos Hu ke rumah sakit! Mama Wang dengan gemetar berkata, wajahnya lebih jelek dari sebelumnya. Sekelompok ibu muda kembali sibuk, meminjam tandu dari Lao Zhang di sebelah, dan membawa Bos Hu ke mobil. Saya menyaksikan seluruh prosesnya, tetapi saya terkejut sampai tak terlukiskan, Ono, keliaran gadis kecil ini di luar imajinasi saya. Pada saat ini, penjaga keamanan di toko, sekelompok bajingan yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, berlari masuk dengan tongkat di tangan mereka, dan langsung berlari ke Xiaowei, yang sedang berjongkok di sudut dengan kepala di lengannya. Saya melihat Ono mengangkat kepalanya dan menatap mereka, tidak ada rasa takut di matanya, dan dia sebenarnya kejam. Aku tidak bisa menghentikan semua ini, aku hanya bisa secara pasif melihat mereka menyerbu dan menghajar Ono dengan kejam. Semuanya adalah tanggung jawabmu, itu semua tanggung jawabmu. Mama Wang bergegas masuk setelah mengusir Bos Hu, menunjuk Xiao Ye yang sedang dipukuli. Wajah Ono penuh kecemasan dan kekhawatiran, seperti bibi paruh baya yang kehilangan putranya dan menjadi gila, dengan ekspresi gila yang ekstrim. Saya akan membunuh kamu. Mengutuk, Wang Ma benar-benar mengambil gunting yang jatuh ke tanah lagi dan bergegas. Ini mengejutkan para gangster yang hanya memukuli orang tanpa melukai akarnya. Di zaman sekarang ini, meskipun dikatakan berkelahi boleh-boleh saja asalkan dampaknya kecil, tapi jika ada kematian, Anda tidak ingin melarikan diri jika latar belakangnya tidak besar. Wang Ma,
Jangan, jangan, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Sekelompok ibu muda buru-buru menghentikannya menjadi gila. Letakkan Ono di kamar hitam kecil, jaga baik-baik, dan serahkan pada Bos Hu untuk menanganinya besok. Kemarahan Mama Wang masih belum reda. Jika mata bisa membunuh, Ono sudah kewalahan olehnya. Aku mengintip, dan meskipun Ono dipukuli dengan parah, wajahnya penuh dengan sikap keras kepala, senyuman muncul di sudut mulutnya, matanya dingin dan tajam seperti pisau. Kunci Xiao Ye. Ibu Su yang berbicara. Karena insiden besar terjadi di toko, Xiao Ye secara alami meletakkan semua yang ada di tangannya dan bergegas kembali. Desas-desus menyebar ke lingkaran, dan semua orang mengatakan bahwa kali ini tidak ada yang boleh mencoba melarikan diri dari toko pijat. Semuanya hilang, semuanya hilang. Ekspresi Su Ma sangat tegang, dan dia berkata kepada Wang Ma dengan dingin, "Peserta, temani aku ke rumah sakit untuk menemui Bos Hu." Wajah Wang Ma tiba-tiba menjadi pucat. Jadi semua ibu kecil tampaknya telah menerima amnesti, dan berpencar seperti burung dan binatang buas. Saya melihat beberapa bahkan berlari ke kamar untuk merapikan dan memberi hormat. Siapa Bos Hu? Hitam dan putih ambil keduanya. Jika terjadi sesuatu pada garis hidup seseorang, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Pada saat itu, tidak satupun dari mereka dapat melarikan diri. Kamu, tetap di sini dan awasi Xiao Ye dengan hati-hati. Ibu Su menelepon saya, menunjuk ke Xiao Ye dan berkata, mungkin saat ini, Xiao Ye tidak dapat menemukan orang yang dapat diandalkan. Saya juga ketakutan saat ini, saya mengangguk mati rasa, dan kemudian saya melihat Su Ma menyeret Wang Ma keluar dari toko. Sepertinya saya akan pergi ke rumah sakit. Adapun Bos Hu, saya sangat berharap dia baik-baik saja, tapi saya juga berharap dia baik-baik saja. Ono berjongkok di sudut dengan memar di sekujur tubuhnya. Saya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi saya mengunci pintu dan berencana untuk mengikuti saya ke rumah sakit. Tetapi pikiran bawah sadar saya terus mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan saya sendiri. Ini semua dari saya. Memikirkan penampilan Ono, aku merasa bersalah. Jadi saya lari ke kamar saya, mengambil obat yang diresepkan oleh Dr. Zhang tadi malam, membawa air dan roti, dan membuka pintu di depan Xiaoman. Ono menatapku dengan kebencian di wajahnya, yang membuat hatiku bergidik. Ini untukmu. Aku tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Jangan terlalu munafik. Ono membentakku, wajahnya memar dan ungu, tapi dia masih keras kepala dan menatapku dengan dingin. Jika kamu ingin membantuku, biarkan aku pergi. Begitu saya mengatakan ini, saya terkejut, dan saya berlari keluar untuk melihat apakah ada orang di sana. Jika Xiao Ye melarikan diri, Ibu Su tidak akan memukuliku sampai mati saat dia kembali. Itu semua karena kamu. Kamu tidak perlu munafik. Jika itu benar, kamu bisa melepaskanku. Sekarang, kecuali mereka yang tidak bisa pergi, hampir semua orang di toko telah pergi. Ono mengadiliku seperti setan dari neraka, lalu menipuku. Saya bingung dengan semua yang ada di tangan saya. Saya melihat Ono tersenyum menghina saya, lalu bangkit, berbalik dan berjongkok dengan punggung menghadap saya, seolah menghadap ke dinding dan memikirkan masa lalu. Situasi Ono saat ini dan luka di tubuhnya semua disebabkan olehku. Saya pikir, tetapi biarkan Xiao Ye pergi, saya dapat mengambil tanggung jawab ini. Saya meletakkan obat dan roti di tangan saya di tempat tidur, lalu membuka tutup air mineral dan meminum setengah botol. Keringat dingin terus mengalir dari kepala saya, dan saya tahu bahwa di saat berikutnya,
mungkin saya akan melakukan hal besar yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya. Meskipun harga yang harus saya bayar tidak terbayangkan, jika saya tidak melakukannya, saya benar-benar merasa kasihan pada hati nurani saya. Kamu pergi, selagi tidak ada orang, kamu pergi, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Saya tidak tahu dari mana saya berasal, atau dari mana saya mendapat keberanian untuk mengatakan ini. Setelah mendengar apa yang saya katakan, Ono tiba-tiba menoleh, tetapi matanya masih menunjukkan penghinaan. Rupanya, Ono tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, atau menjelaskan apapun. Percuma bagimu untuk menjelaskan beberapa hal, karena bahkan aku pun tidak tahu mengapa aku mengambil langkah ini. Kamu pergi, ingat untuk menutup pintu. Setelah saya selesai berbicara, saya mengambil air mineral lagi dan meminum sisa setengah botol air. Kemudian ambil obat dan rotinya, dan hancurkan bukti kehadiranku. Apakah Ono lari atau tidak, dan apakah dia bisa kabur, itu urusan Ono. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya tinggal di kamar hampir sepanjang hari, diam-diam melakukan introspeksi, dan tiba-tiba merasa hidup sendiri sangat membosankan, dan saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pelacur sialan itu kabur! Lari! Tiba-tiba terdengar teriakan di luar pintu. Aku kaget, dan langsung berbaring di tempat tidur dan pura-pura tidur tanpa membuka bajuku. Kali ini, toko yang mati itu benar-benar diteriakan, ada suara-suara konstan di luar, dan berbagai suara saling terkait. Saya tahu bahwa semua orang cemas. Jantungku berdegup sangat kencang, dan aku merasa sedikit menyesal, jadi aku membiarkan Xiao Ye pergi. Setelah sekian lama, saya kira orang yang bisa lari sudah lama menghilang. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki yang semakin dekat denganku. Pintu ditendang terbuka dengan keras, dan saya terus berbaring di tempat tidur, hati saya ada di tenggorokan, tetapi saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu bajingan, babi, kamu masih tidur, orang-orang melarikan diri dan kamu masih tidur. Dengan mata setengah tertutup, saya melihat Wang Ma memukul kepala saya dengan tongkat. Aku menyusut malu-malu, tahu bahwa aku tidak bisa berpura-pura, jadi aku berteriak dengan cepat. Mama Wang, tolong maafkan aku baru saja tidur, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Bajingan kecil, kamu masih berani lari, bukan? Wang Ma memukul bantal dengan tongkat, dan dia merindukanku, dan langsung menjadi marah. Kalian, pukul aku dengan keras. Bajingan kecil ini melepaskan jalang itu, dia pasti anggota geng yang sama. Mama Wang memerintahkan para gangster untuk memberiku pelajaran dengan ekspresi muram di wajahnya. Saya terkejut, dan dengan cepat membalik selimut, mengecilkan tubuh saya, dan bersembunyi di selimut. Itu benar. Pelacur kecil itu menyembunyikan guntingnya, dan itu pasti disediakan oleh bajingan kecil ini. Pukul aku dengan keras, buat dia menjelaskan semuanya, lalu serahkan ke bos Hu. Wang Ma seperti iblis di neraka, mulai memaksakan segalanya padaku. Pipa baja yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhku, meskipun aku dilindungi oleh selimut, kekuatan besar itu tidak berkurang banyak, dan kekuatan besar itu menghantam punggungku, hampir menggeser organ dalamku. Aku memegangi kepalaku, dan pada saat yang sama meraih selimut itu dengan erat untuk mencegah mereka merobeknya. Saya sudah menyesal membiarkan Xiao Ye pergi, dan takut saya akan dipukuli sampai mati dalam kemarahan mereka, atau diserahkan kepada bos Hu sebagai kambing hitam, dan kematian saya akan lebih buruk lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi saya tidak bisa bertahan lagi dan pingsan.
Hari sudah malam ketika saya bangun, dan punggung saya sangat sakit sehingga saya tidak bisa bergerak. Saya mendengar suara-suara di luar, dan mendengar bahwa Mama Su dan rombongannya telah tiba di rumah sakit, tetapi saya menemukan bahwa hidup Bos Hu telah berakhir, dan dia kembali bahkan tanpa berani memasuki gerbang rumah sakit. Saya tertidur lagi, dan kelopak mata saya sangat berat. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi akhirnya saya bangun, punggung saya hampir robek, darah dan pakaian ternoda bersama, sakitnya parah, dan saya tidak minum obat apapun. Jangan hancurkan! Jangan hancurkan! Hari sudah subuh, dan ketika saya sedang mengoleskan obat pada diri saya sendiri, saya mendengar sekelompok ibu muda menangis. Aku terkejut, dan bergegas ke pintu dan melihat keluar melalui celah. Saya melihat sekelompok gangster bergegas ke toko. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Dia menghancurkan semua yang dia lihat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak Ba, jangan hancurkan. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan baik. Su Ma memohon pada pria yang terluka itu. Pada saat ini, beberapa peralatan pijat kelas atas di toko hampir hancur berkeping-keping. Saya terkejut ketika mendengar nama Saudara Ba. Di daerah ini, dia sangat terkenal dan terkenal kejam. Saya mendengar dari teman sekelas saya bahwa sebelum Saudara Ba menjadi terkenal, dia mengejar lebih dari 10 orang dengan parang. Mereka dipaksa pergi ke kantor polisi dari Jalan Dongda, dan pergi ke polisi untuk perlindungan. Teman sekelasnya juga mengatakan bahwa Bage berasal dari Shaolin, Lian Jiazi, dan kungfunya tidak terkalahkan. Di sekolah kami, siapapun yang ingin bertemu Bage dan memiliki sedikit hubungan dengan Bage akan berjalan menyamping di sekolah kami. Sekarang, Saudara Ba benar-benar datang untuk menghancurkan panti pijat? Saya mencondongkan tubuh untuk melihat-lihat, dan toko-toko di luar tutup satu demi satu, dan bosnya menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang berani mengendalikan pekerjaan Saudara Ba. Permintaan Su Ma tidak ada gunanya sama sekali. Kakak Ba duduk di kursi dengan kaki bersilang, dan kuda di sampingnya dengan cepat menyalakan cerutu untuknya. Para perusuh tidak mendapat perintah untuk terus menghancurkan toko, bahkan satu-satunya lampu kristal di toko itu, dan ketika jatuh, terdengar suara keras, dan pecahan kaca berserakan di lantai. Sekelompok gangster yang dibesarkan di toko tidak tahu apakah mereka ditangani atau melarikan diri, tetapi mereka menghilang dalam sekejap. Saya dengan hati-hati menjulurkan kepala dan melihat keluar, berpikir bahwa jika ada perubahan besar, atau seseorang datang ke ruangan kecil ini, saya akan menyembunyikannya. Kakak Ba, biarkan toko kecil kita ini pergi. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Mama Su dan semua ibu muda menangis. Toko yang berhasil mereka kelola hancur dalam beberapa tarikan nafas. Kosong. Di mana Wang Ma? Saya tidak melihatnya, dan kemudian saya mendengar bahwa Wang Ma pergi ke rumah sakit setelah memukuli saya, dan tidak pernah kembali, dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Serahkan. Kakak Ba mematikan cerutu dan hanya mengucapkan 2 patah kata bahkan tanpa melihat Mama Su. Kakak Ba, dia benar-benar harus melarikan diri. Kami tidak tahu jalan kecil itu telah pergi. Beri kami waktu, kami telah mengirim seseorang untuk mencarinya, dan kami pasti akan menemukannya. Saya diam-diam terkejut, saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya tidak bisa melarikan diri. Semua ini sebenarnya berasal dari saya, berpikir bahwa kali ini benar-benar hancur. Ledakan! Rak bogu besar itu terdorong ke bawah oleh beberapa helai rambut kuning, dan porselen di dalamnya berderak dan pecah ke tanah, yang membuat alisku berkedut. Dorongan ini akan menelan biaya puluhan ribu. Dan Saudara Ba bahkan tidak mengernyit. Jangan bayar orang. Setelah menghancurkan toko,
kamu menghancurkan orang. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan wanita bermarga Wang tadi malam? Kakak Ba menyalakan cerutu lagi, dan suaranya datar, seolah dia mengatakan sesuatu yang sepele. Ibu-ibu kecil itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi, tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di tangan saudara Ba, pasti lebih menyakitkan daripada kematian. Saya mendengar dari teman sekelas bahwa dia pernah menemukan anggota komite belajar yang cantik di kelas kami dan menyerahkannya kepada saudara Ba jika dia tidak ingin menjadi pacarnya. Anggota panitia belajar menangis setelah itu setuju. Orang yang kamu cari ada di sini bersamaku. Tepat ketika ibu-ibu kecil itu berlutut dan memohon belas kasihan, seorang pemuda dengan celana jeans usang dan kemeja putih pudar datang. Pemuda itu sangat tampan. Dia berdiri di depan toko, sendirian. Saya tidak mengenalnya, tapi saya yakin orang ini bukan dari toko kami. Xiao Ye yang kamu sebutkan sekarang ada di rumahku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menatapnya, dan segera menimbulkan kegemparan. Orang di pintu mengatakan dia adalah seorang pria muda. Tapi itu sebenarnya agak dibuat-buat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia masih muda, karena temperamennya tidak sesuai dengan usianya, dia terlalu dingin dan dewasa. Apa katamu? Kamu berani bercanda denganku? Apakah kamu tahu siapa kami? Seorang anak laki-laki di sebelah kakak Ba berjalan menuju ke meja putih dengan parang. Saya berpikir bahwa orang ini tidak mungkin orang gila dari suatu tempat. Sekarang bagus. Kakak Ba lebih lembut pada wanita dan kejam pada pria. Dia terkenal di daerah kami, tapi sekarang dia keluar untuk memprovokasi saudara Ba dengan bodohnya. Kemeja putih itu masih berdiri di depan pintu, terlepas dari pemandangan mengerikan di depannya, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Nak, laporkan namamu. Jika kamu benar-benar menemukan seseorang, biarkan kamu pergi hari ini. Jika kamu tidak menemukannya, tinggalkan lidah busukmu. Kata Huang Mao langsung ke kemeja putih, memegang parang sepanjang sekitar 10 kaki. Ekspresi kemeja putih itu tetap tidak berubah, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan aneh. Pertama, orang yang kamu cari ada di rumahku. Kedua, siapapun yang menunjuk ke arahku seperti ini sudah berubah menjadi Loes. Saat kata terakhir selesai, penonton tiba-tiba terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak seperti ombak. Haha, apa yang aku dengar? Dari mana idiot ini berasal? Apakah kamu tidak tahu kakak Ba sedang bekerja? Siapa yang menemukan aktornya? Kemampuan aktingnya bagus, haha. Kemeja putih itu tetap tidak bergerak, dan saya perhatikan bahwa dia bahkan tidak mengubah frekuensi kedipannya, seolah-olah di matanya tidak ada masalah. Aku menatapnya dengan saksama. Dalam hidup saya, tidak ada yang bisa begitu acuh tak acuh, berjalan di depan sekelompok gangster ganas seperti jalan santai. Hal semacam ini menarikku secara fatal, dan pada saat yang sama, sebuah benih ditanam di hatiku. Nak, kamu. Huang Mao, yang memegang parang, juga tersenyum, dan ketika dia hendak mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada psiko di depannya, baju putih itu kebetulan bergerak. Kemeja putih itu sedikit tersenyum, perlahan mengulurkan telapak tangannya yang putih, dan menampar wajah Huang Mao. Tamparan itu datang begitu keras dan cepat, Huang Mao tidak bereaksi sama sekali, dan langsung terlempar ke tanah, bahkan 2 giginya patah, dan dia menyembur keluar bersamaan dengan donor darah. Huang Mao jatuh ke tanah, wajahnya sangat sakit, dan dia terus meratap. Saya melihat saudara Ba, menyilangkan kaki, menyipitkan matanya, berdiri langsung dari sofa, dan menatap kemeja putih itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lakukan?
Pengadilan mati. Pada saat ini, rambut kuning lainnya bereaksi dari keterkejutannya, dan langsung pergi ke kemeja putih dengan pisau. Mengapa? Apakah kamu masih ingin menjadi kurang dari banyak orang? Sudut mulut kemeja putih terangkat, dan kepercayaan diri di kedalaman matanya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat. Berhenti! Saat ini, Bage berbicara, seolah-olah dia mengerti bahwa kemeja putih itu tidak mudah dipusingkan. Saudaraku ini, aku tidak tahu apa yang membuatmu tersinggung. Aku akan mengajarimu, kata saudara Ba, dengan maksud untuk bernegosiasi. Semua orang sangat terkejut sehingga tidak ada yang bisa ditambahkan, dan sebutir telur bisa dimasukkan ke dalam mulut yang terbuka. Namun, kemeja putih itu masih sedikit tersenyum, seolah tidak peduli dengan semua yang ada di depannya. Nyatanya, saya kemudian mengetahui bahwa ketika seseorang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap beberapa masalah pediatrik. Melihat kemeja putih itu tidak berbicara, jejak kemarahan melintas di wajah adik laki-laki Bage. Sepertinya mereka sangat tidak senang dengan kurangnya wajah kemeja putih itu. Hehe, karena kamu tidak ingin memberimu wajah, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, berikan padaku. Saudara Ba menginjak cerutu di tanah, dan langsung mengangkat tangannya, dan sekelompok adik laki-laki menyerbu dengan parang. Menghadapi situasi seperti itu, Baishat hanya memandangi Brother Ba dalam-dalam, lalu bertepuk tangan 3 kali. Ini lebih seperti sinyal rahasia. Mengikuti sinyal, ada keributan di pintu. Ratusan orang berpakaian hitam dan memegang pisau dan tongkat muncul, dan masing-masing dari orang-orang ini tampak garang. Kakak laki-laki! Puluhan pria berbaju hitam berteriak serempak, suara mereka nyaring dan agung, dan langsung mengejutkan si pengganggu dan adik laki-lakinya. Saudara Ba tertegun sejenak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi baginya untuk bisa duduk di posisi ini, selain berani, dia juga memiliki banyak strategi, jadi dia secara alami mengerti bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Saya ketakutan. Melihat sekeliling, saya bisa melihat ke dalam toko, dan saya bahkan samar-samar bisa melihat bagian luar toko. Ada sekelompok berpakaian hitam, berpakaian rapi, dan tindakan mereka cukup teratur. Namun, anak buah Bage berbeda-beda dan memiliki segalanya. Adikku diculik di sini oleh pedagang manusia, dan banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Mereka yang memukuli Ono sudah mati sekarang, dan mereka yang mencoba menyentuh Ono sudah mati sekarang. Baishat hanya memiliki sudut mata ketika berbicara tentang saudara perempuannya. Ada jejak kemarahan. Ketika dia mengatakan, kematian, itu sangat datar. Saya bekerja di keluarga Heyang Ye, apakah Anda mengerti? Baishat berkata kepada saudara Ba, nadanya masih sangat tenang, tapi itu seperti keputusan kekaisaran, tak tertahankan. Kulit Brother Ba berubah secara tak terduga, seolah-olah dia pernah mendengar tentang matahari hitam yang misterius ini. Saudaraku, kali ini salah kita. Saudara Ba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, kami tidak menyentuh saudara perempuanmu, dan aku bahkan menghancurkan toko ini untukmu. Berikan wajah saudara. Kami akan pergi sekarang, tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Menghadapi. Kemeja putih itu mengangkat alis, berapa harga wajahmu? Saudara Ba tertegun sejenak, dan menggoyangkan giginya. Saudaraku, mereka semua adalah gangster. Jadilah manusia dan tetap di garis. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu di masa depan. Apakah kamu mengancamku? Kemeja putih itu bertanya sebagai gantinya. Aku tidak berani, aku hanya berharap saudaraku tidak bertindak terlalu jauh.
Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular itu. Saudara Ba tampaknya sedikit lebih percaya diri. Yah, itu benar. Baishat sedikit mengangguk. Kalau begitu aku akan menyelamatkan mukamu dan memukuliku. Kamu. Wajah kakak Ba langsung menjadi sangat jelek, seolah-olah dia makan kotoran. Pergi, pergi, pergi. Dalam sekejap, semua pria berbaju hitam bergegas maju seperti air pasang, seperti banjir binatang buas, menelan semua adik laki-laki Bage dalam sekejap. Ah! 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 Ada teriakan, dan bawahan kakak Ba seperti ayam di depan orang-orang berbaju hitam ini, rentan terhadap satu pukulan. Satu demi satu, kaki mereka patah, dan ratapan berlanjut, yang terdengar sangat keras. Sekelompok ibu muda bergegas ke kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Saya sangat ketakutan sehingga saya bersembunyi di bawah tempat tidur. Dikatakan bahwa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal, tetapi orang-orang dari keluarga Su begitu mendominasi. Telapak tangan, punggung, dan kepala saya tiba-tiba berkeringat dingin. Pria ini sebenarnya adalah saudara laki-laki Ono? Apakah dia datang ke sini untuk membalas dendam? Saya diam-diam berdoa agar tidak. Tapi sayangnya, kekhawatiran saya segera menjadi kenyataan. Setelah jeritan di luar berhenti, setelah beberapa saat, aku mendengar suara familiar di bawah tempat tidur. Itu adalah teriakan Mama Su. Aku terkejut, Ibu Su adalah ibu tiriku, dan aku tidak bisa lagi bersembunyi dari Xiao Ye ketika sesuatu terjadi, jadi aku merangkak keluar dari bawah tempat tidur dan membuka pintu. Saya melihat Ibu Su ditahan oleh beberapa gangster, ibu jari kanannya hilang, dan wajahnya berlumuran darah merah cerah. Kepanikan dan amarah yang kental melanda saya, melihat kemeja putih itu, dia masih tersenyum, begitu cerah, begitu berangin, seperti kakak di sebelah. Saya tidak membunuh wanita. Semua properti dan orang-orang di toko ini adalah milik saya, yang dianggap sebagai kompensasi untuk saudara perempuan saya. Kemeja putih itu tersenyum pada Mama Su. Saat ini, Mama Su gemetaran di sekujur tubuh, seperti gelandangan yang menggigil ditiup angin dingin. Juga, jangan sembunyikan uang untukku, aku menginginkan segalanya darimu, jika tidak. Nada datar kemeja putih itu menunjukkan sikap dingin, seolah-olah dia akan membunuh seseorang di saat berikutnya. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan toko, dan sekelompok pakaian hitam berjalan perlahan dengan ibu kecil di toko. Seperti saudara badan yang lainnya, mereka segera menghilang. Hanya aku dan Su Ma yang tersisa. Toko itu sangat sepi, Ibu Su berjongkok di tanah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, darah terus mengalir dari tangannya, dan lantainya penuh dengan kekacauan. Polisi yang saya nantikan tidak pernah datang, dan saya bahkan tidak menemui dokter. Nasib benar-benar bisa mengolok-olok saya. Ketika saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang damai di panti pijat, semuanya runtuh, dan saya merasa bahwa saya benar-benar direduksi menjadi debu terkecil di dunia ini. Hidup dengan rendah hati, tanpa jalan keluar, tanpa arah. Ibu Su kehilangan satu jari dan kehilangan semua harta benda yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan akar penyebab semua ini adalah Ono. Ono tidak memikirkan kebaikan, jadi aku melepaskan Ono. Tapi Ono memanggil Master dan dengan kejam menghancurkan segalanya tentang mereka. Tapi Mama Su, seorang wanita yang kuat, tidak jatuh. Dia membawa saya ke ibu kota provinsi dan bekerja di panti pijat, siap untuk memulai dari awal. Saya awalnya berencana untuk mencari pekerjaan kecil sendiri, tetapi dikritik keras oleh Ibu Su. Dia mengatakan kepada saya bahwa seorang pria harus memiliki ambisi dan belajar dengan giat, jadi saya melanjutkan sekolah ke SMP di ibu kota provinsi.
ketika saya tiba di ibu kota provinsi, saya masih dibully dan diejek. Tetapi hal yang membuat saya bahagia adalah bahwa meskipun Tuhan tidak memberi saya tubuh yang kuat, Dia memberi saya otak yang baik, sehingga saya dapat dengan mudah belajar dari orang lain untuk waktu yang lama hal-hal yang tidak dapat Anda pelajari. Saya, yang sering mengambil pekerjaan paruh waktu dan membolos, tiba-tiba lulus SMA terbaik di ibu kota provinsi untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini luar biasa, tapi saya berhasil. Untuk beberapa alasan, di malam hari ketika tidak ada orang di sekitar, saya sering memimpikan pemandangan itu saat itu, tentang mata Ono yang keras kepala dan penuh kebencian, dan Ibu Su yang menangis dengan darah di sekujur tubuhnya. Di sekolah menengah, saya pikir semuanya sudah berakhir, dan kehidupan baru akan datang, biarkan masa lalu benar-benar berakhir. Saya mendengar sejak awal bahwa sekolah menengah nomor 1 Sinhai adalah sekolah menengah super di ibu kota provinsi, dan para siswa di sini memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Saya pikir seharusnya hanya ada sedikit siswa seperti Huang Wei di lingkungan seperti itu. Di sekolah menengah pertama, karena Huang Wei merokok di asrama, guru yang memeriksa asrama menemukan puntung rokok, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Kemudian saya dipanggil oleh dekan, dan saya mengakui semua yang tidak dapat saya tanggung. Huang Wei dihukum karena ini. Saya telah diintimidasi olehnya karena alasan ini. Tidak pernah melihatnya lagi, perasaan ini, bagi saya, sangat menenangkan dan menyenangkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya untuk mulai sekolah dalam sekejap mata. Saya sangat menantikan untuk mengambil surat penerimaan dan datang ke sekolah menengah nomor 1 Sinhai untuk melapor. Ada kerumunan besar orang hari itu, dan sebagian besar siswa yang mendaftar dijemput oleh orang tua mereka, kecuali saya. Ketika saya mendaftar, saya memegang semua jenis daftar, dan tidak dapat dihindari bahwa saya merasa sedikit malu. Saya menemukan ruang kelas di kelas 1, yang penuh dengan wajah-wajah aneh, tetapi saya tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Sebaliknya, saya merasa sangat bersemangat di lingkungan yang aneh ini. Saya menemukan tempat duduk di dekat belakang dan duduk. Meski kursi di depan tidak penuh, kebanyakan ditempati oleh perempuan yang terpencar-pencar, dan guru kelas juga ada di podium. Saya selalu pemalu, dan saya akan tersipu saat berbicara dengan perempuan, tentu saja malu untuk berlari ke depan. Jadi saya hanya duduk sampai akhir. Selama periode itu, banyak siswa datang satu persatu, tetapi teman sebangku selalu kosong, tetapi saya tidak peduli tentang apapun. Beberapa siswa yang datang ke sini sedang mengobrol dengan tenang, dan beberapa mengambil buku teks lebih awal dan membolak-balik buku dengan rasa ingin tahu. Saya sangat senang melihat semua ini. Tidak ada lagi pemalas di sini, juga tidak ada bajingan yang hanya tahu cara merokok dan berkelahi. Pada hari pertama, saya sepertinya telah mendapatkan teman yang dapat diandalkan, dan kehidupan fantasi saya di surga sepertinya tidak jauh. Segera setelah itu, saya melihat anak laki-laki berkumpul di depan saya. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan pahlawan dan aliansi. Semua orang sangat senang, tetapi saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi saya tidak bisa menyela. Setelah melakukan observasi, saya menemukan bahwa sangat sedikit orang yang dapat berkomunikasi dengan saya. Mereka semua tampaknya hidup di garis depan mode, sedangkan saya seperti katak di dasar sumur. Tetapi saya juga berhasil menemukan salah satu teman sekamar saya yang sangat menarik perhatian dan gemuk sehingga saya merasa ingin membuka perutnya akan memasukkan saya ke dalamnya. Saya tidak ingat namanya, jadi sebut saja dia gendut. Saya pikir saya tidak dapat menemukan teman sekamar saya. Tetapi Tuhan tampaknya sangat memikirkan saya dan menemukan saya seorang yang sangat cantik. Hai,
Namaku Sophie, senang bertemu denganmu. Ketika Sophie berjalan dari depan kelas ke belakang kelas, dia berhasil membuat mata kelas fokus ke belakang. Ketika dia berbicara kepada saya, matanya sangat murni, tanpa sedikit pun rasa jijik. Dia muda dan cantik, sangat manis, dan memiliki suara yang sangat menyenangkan. Dia hanyalah dewi yang aku impikan di depan langit berbintang malam yang tak terhitung jumlahnya. Namaku Suping. Aku tersipu lagi, dan suaraku mulai gagap, bingung. Saya telah berada di panti pijat begitu lama, dan pada dasarnya saya telah menghafal kata-kata orang mesum itu. Tetapi ketika sampai pada saat kritis ini, saya tidak tahu apa-apa. Sophie tidak keberatan, dia tetap tersenyum manis, dan berkata, "Ayo kita kumpulkan buku-buku itu nanti." Aku membeku sesaat, mengangguk cepat, dan berkata ya. Fade Chen di depan mendengar percakapan kami, dan menoleh untuk menatapku dengan kesal, tetapi saat ini aku tidak bisa peduli padanya lagi, dan diam-diam aku bahagia. Sophie sedikit tersenyum dan mulai memainkan ponselnya. Aku menarik napas dalam-dalam, dan menundukkan kepalaku dengan wajah memerah, tidak berani menatapnya. Dari sudut mata saya melihat sekilas bahwa dia seharusnya sedang mengobrol di Kiki, dan jari jok saya meluncur perlahan di layar smartphone. Aku tiba-tiba merasa sedikit rendah diri. Meskipun saya memiliki Kiki, harga sebuah smartphone berada di luar jangkauan saya. Oke, seharusnya tidak ada siswa yang datang pagi ini. Siswa dapat mengambil buku mereka dan bergerak dengan bebas. Pada saat ini, guru kelas yang berada di podium berbicara. "Laporan!" Begitu guru wali kelas selesai berbicara, sebuah suara datang dari luar pintu. Saya terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa suara itu agak familiar. Jadi saya segera melihat keluar pintu, hanya untuk melihat seorang pria berambut kuning, mengenakan merek terkenal, berdiri di luar pintu dengan tangan di saku jeans. Cantik dan tampan, tapi wajah yang tidak pernah ingin kulihat seumur hidupku. Dia adalah Huang Wei. Sungguh tidak berdaya bagiku untuk mengeksposnya di asrama saat itu, tetapi dia masih menyimpan dendam di hatinya. Dan pada saat ini, mungkin karena Sophie ada di sampingku, Huang Wei juga memperhatikanku ketika dia memandang Sophie, dan senyuman lucu bergema dari sudut mulutnya. Aku menundukkan kepalaku, hatiku gelisah. Kenapa? Mengapa? Tidak adil, mengapa dia, Huang Wei, yang mendapat nilai paling bawah di seluruh sekolah, bisa bersekolah di sekolah menengah atas ini dan masih berada di kelas yang sama denganku? Dia memiliki wajah yang sulit diatur dan menatapku dengan dingin. Sebelum lulus, dia pernah berkata bahwa dia akan memukul saya setiap kali dia melihat saya. Saya sering mengingat kalimat ini sebagai lelucon. Tuhan sepertinya telah membuat lelucon keterbelakangan mental pada saya, ketika saya dengan naif berpikir bahwa saya telah menyingkirkan segalanya dan melangkah ke surga. Tapi itu mengatur setan untuk melambai padaku di surga. Apa masalahnya? Sophie menatapku dengan heran, dan dia memperhatikan bahwa keringat dingin terus mengalir dari kepalaku. Tidak apa-apa. Aku terkejut, dan dengan cepat menggelengkan kepalaku. Aku hanya sedikit tidak nyaman. Tidak enak badan, ayo pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Sophie berkata dengan prihatin, sangat perhatian. Aku akan mengambil bukumu nanti. Sekolah baru saja dimulai, dan banyak bahan les yang belum dibagikan. Harusnya hanya ada bahan ajar, kata Sophie. Lalu kenapa betapa memalukannya? Saya hampir kewalahan oleh antusiasmenya. Dia sangat dekat sehingga saya hampir bisa mencium aroma Sophie, yang sangat nyaman.
Itu benar-benar membuatku melupakan Huang Wei dalam sekejap. Setelah konferensi selesai, apa yang paling saya takuti terjadi. Huang Wei mendatangi saya dengan beberapa dari mereka. Suping, ini benar-benar takdir. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelum lulus? Huang Wei duduk di mejaku dengan mata main-main. Beberapa siswa di depan saya yang hendak pergi segera menoleh dan melihat ke arah sini. Saya sedikit terkejut. Jika siswa baru melihat ini, bukankah saya akan dipandang rendah di sekolah menengah? Ya, Huang Wei, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain kemanapun kita pergi. Aku tersenyum patuh, tapi bahkan aku tahu itu tidak nyata. Apa kau tidak tahu kalau aku paling benci orang memanggilku Viagra? Huang Wei menampar meja, melompat, menunjuk ke arahku dan berkata. Semua orang mendengar suara itu dan melihat ke atas. Huang Wei dan beberapa adik laki-laki menindasku dengan keras. Saya merasakan sakit yang membakar di wajah saya, dan kemarahan tumbuh di hati saya. Aku tahu, aku tidak akan berani di masa depan, aku tidak akan berani, kataku buru-buru. Saya pikir setelah sekian lama, setelah lulus, saya bisa meninggalkan sekolah menengah yang membuat saya malu dan memulai hidup baru. Pada akhirnya, Tuhan masih mempermainkan saya. Hehe, aku tersenyum dan berjalan keluar kelas. Hanya dalam beberapa langkah, di bawah kumpulan semua mata, hatiku berkedut, langkahku sia-sia, dan otakku kosong. Berjalan keluar dari kelas, aku terengah-engah, dan kepanikan tak berujung menyebar dari hatiku ke seluruh tubuhku. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu bajingan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Huang Wei berlari dengan marah, menjambak rambutku dan menyeretku ke toilet tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepanjang jalan, banyak orang yang menonton, Pok. Huang Wei langsung menampar saya, dan tamparan di wajahnya terasa panas dan menyakitkan. Aku menundukkan kepalaku, tidak berani melihat orang yang lewat, air mata mengalir di mataku. Huang Wei langsung menyeretku ke toilet pria. Beberapa orang yang berjongkok di dalam lubang melihat situasi ini berakhir dengan tergesa-gesa, melihat ke arahku dan melarikan diri. Kamu tidak akan mengalahkanmu selama beberapa hari, kan? Huang Wei menampar wajah saya dan menendang perut bagian bawah saya dengan keras. Uhuk. Saya terbatuk-batuk, tendangan ini membuat saya hampir muntah air empedu. Aku ingin melepaskanmu, bajingan kecil ditakdirkan untuk bersamaku, membiarkanmu melakukan tugas untukku, kamu tidak tahu apa yang baik. Huang Wei meraung, dan menyikut kepalaku dengan keras. Kamu bajingan, kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah. Jangan makan siangmu hari ini. Sini, kami akan membiarkanmu makan kotoran. Haha, Viagra, siapa anak ini? Dia lebih pengecut daripada perempuan, kata pria jangkung dengan kepang, merokok. Anak ini. Huang Wei tersenyum mengejek padaku, ibunya bekerja di sebuah toko pijat, jadi dia harus menemani beberapa pria setiap hari. Toko pijat. Kepang panjang terkejut, bagaimana kalau kita pergi ke toko dan mengurus bisnis sialan itu? Oke. Saat waktunya tiba, minta ibunya untuk menemani kedua saudara kita. Huang Wei tersenyum sangat menjijikkan. Haha, aku tertawa. Yo, apa yang kamu bicarakan? Kepang panjang berjalan ke depan, menunjukkan rasa jijik. Aku. Hei ibumu. Kemarahan mengalir di sepanjang saraf dan mengalir ke komputer, dan kemarahan itu meledak seperti semburan. Saya selesai. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau yang ditusukkan ke dalam hatiku, mencekikku. Akhirnya,
Saya tidak tahan dengan perasaan menyakitkan dan tertekan ini, dan akhirnya pecah. Hah! Huang Wei menamparku dengan keras lagi. Mengapa? Kamu berani menolak mengatakan bahwa kamu dilahirkan dari seorang bajingan? Ibumu menerima begitu banyak pelanggan setiap hari. Bagaimana kamu tahu kamu keturunan siapa? Aku bukan bajingan! Aku berteriak pada mereka. Semburan kemarahan meletus. Saya menekan semua ketakutan di hati saya. Saya gemetar hebat, menangis dan meraung di bagian bawah paru-paru saya, dan amarah saya menyulut rasa sakit yang tertahan di hati saya yang telah diam selama bertahun-tahun. Saya sangat marah sehingga saya tidak bisa membantu tetapi bergegas ke Huang Wei dan memukulnya dengan keras. Huang Wei sama sekali tidak menyadari bahwa saya akan melakukan sesuatu padanya, jadi saya tercengang, jadi saya mengangkat tinju saya lagi dan meninju perutnya. Ledakan! Huang Wei membungkuk langsung ke udang. Nak! Kamu mencari kematian! Pada saat ini, pria berkepang panjang bereaksi dan meninju wajah saya, dan orang lain bergegas dengan panik, meninju dan menendang saya. Aku tidak. Kemarahan telah mengubur rasionalitas saya. Meskipun ada rasa sakit di mana-mana di tubuh saya mengabaikannya dan menatap Huang Wei dan memukulinya dengan keras. Sama seperti itu, kami berdua terjatuh ke tanah dan terus berguling-guling di tanah. Huang Wei menjepit saya, dan saya menjepit Huang Wei. Tubuh kami diselimuti cairan yang menyengat. Ada seorang guru! Ada seorang guru! Seseorang berteriak di luar. Semua orang segera berhenti dan berlari keluar dengan panik. Kamu ibu, tunggu aku! Huang Wei akhirnya menamparku dengan keras dan pergi. Saya memiliki luka di sekujur tubuh saya. Saya kira wajah saya telah menjadi kepala babi, tetapi saya sangat senang, sangat senang. Saya menampar Huang Wei dengan keras dan menekan wajahnya ke tanah. Hal-hal pedas itu pasti ada di mulutnya. Sumpah, aku tidak pernah sebahagia ini di depan Huang Wei. Kesenangan seperti ini seperti racun, tetapi sangat menggodaku. Guru tidak datang, seluruh tubuh saya basah, dipenuhi bau aneh, dan saya menemukan melalui cermin di kamar mandi bahwa wajah saya hampir berubah menjadi kepala babi. Saya pergi terburu-buru, mendaftar dan cuti 3 hari, dan saya akan pulang dan tetap sehat. Suping. Berlari, tiba-tiba, saya mendengar suara familiar lainnya. Aku menoleh tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa orang yang memanggilku ternyata adalah Xiao Ye. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup saya akan bertemu Ono lagi. Ono yang membawaku ke situasi ini. Saat ini, Ono benar-benar berbeda dari Ono yang pernah saya lihat sebelumnya, dengan rambut merah anggur panjang yang bersinar di bawah sinar matahari, celana ketat hitam, celana pendek ketat hitam, dan paha seputih salju yang terbuka, lurus dan tanpa celah. Terutama wajah Ono yang penuh kesombongan dan keliaran, seperti celetah kecil yang memberontak. Hehe, Suping, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Ucap Ono tenang, hampir sama persis dengan Kak Ono. Dan kakak laki-lakinya yang mengayunkan pisau dagingnya dan memotong semua kenyamanan dan kecantikanku. Setelah tiba di ibu kota provinsi, di malam-malam sepi di toko, Ibu Su akan menggosok lukanya. Tempat di mana ibu jari hilang begitu mencolok. Karena itu, Mama Su ditolak pelanggan dan diejek teman-temannya. Saya tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia derita. Dan semua ini karena kakak Ono. Hei, apakah kamu peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak? Kemarahan bahwa saya baru saja meninggal bergegas lagi. Aku menyelamatkanmu, tetapi kamu hanya akan membalas kebaikanmu. Jika aku tahu ini,
Aku seharusnya mengunci pintu dengan kuat saat itu, kataku dengan kejam. Selama setahun terakhir, saya sering menyesali keputusan yang saya ambil saat itu. Apakah kamu masih menyalahkan gadis ini? Beraninya kamu mengatakan ibumu bukan pedagang manusia? Ketika saya hampir diperkosa oleh seorang lelaki tua, di mana kamu? Apakah kamu menghitung uang atau persetan? Oh, aku tidak bisa menahan amarahku, jadi aku langsung menyela kata-kata Ono. Kamu tidak tahu bahwa aku ingin masuk dan menyelamatkanmu? Kamu mengambil kebaikanmu sebagai hati dan paru-paru keledai. Siapa yang membukakan pintu untukmu saat itu? Bisakah kamu berada di sini tanpa aku? Tapi apa yang kamu lakukan setelah kamu melarikan diri? Mama Su dan aku hampir kehilangan nyawa, kamu tahu. Kemarahan dan keluhan terjalin, dan ingus dan air mata mengalir, membuatku semakin malu. Kamu, Xiao Ye sepertinya tidak bisa berkata apa-apa karena kemarahanku. Kamu sampah, siapa yang mengganggumu lagi? Ono benar-benar menyebutku sampah, apa kau mengejekku? Secara bertahap ada penonton di sekitar. Aku memelototi Ono yang juga geram, dan langsung berlari ke gerbang sekolah, mengira aku benar-benar pulang hari ini. Sesampainya di rumah, saya mengunci diri di kamar kecil dan meresepkan obat untuk diri saya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hampir terbiasa dengan kehidupan seperti ini, seperti serigala kecil yang menjilati lukanya. Ibu Su tidak peduli padaku, dia hanya menghela nafas dari waktu ke waktu dan memberikanku obat yang bagus. Saya pikir saya harus mengecewakannya, mengadopsi sampah seperti saya, bahkan saya memandang rendah diri saya sendiri. Hari sudah sore ketika saya kembali ke sekolah lagi. Saya tidak tahu apa yang diharapkan ketika saya datang ke kelas. Tapi situasinya lebih buruk dari yang saya bayangkan. Ketika saya masuk ke kelas, guru tidak ada di sana. Saat ini, semua orang pada dasarnya belajar sendiri. Ketika saya datang, saya menarik perhatian sebagian besar siswa. Dia adalah Suping itu, seorang anak laki-laki berkacamata ragu untuk berbicara. Betul. Kudengar keluarganya tinggal di distrik lampu merah. Ibu masih melakukan pekerjaan itu. Saya sangat malu dan marah sehingga saya tidak bisa menambahkan lagi. Melihat fitnah mereka, air mata hendak mengalir lagi. Ibu Su bekerja dengan baik di panti pijat, tapi itu formal, dan dia hanya menerima klien wanita. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu distrik lampu merah? Gadis yang sedikit gemuk dan riang itu berkata terus terang, yang langsung menarik perhatian seluruh kelas, dan semua orang tertawa. Kamu bahkan tidak tahu tentang distrik lampu merah. Apakah kamu tahu tentang Dongguan? Setelah kamu menemukan suamimu, kamu harus menjaganya dan tidak pergi ke distrik lampu merah. Tahu? Para siswa menatapku dengan bercanda, dan suara mereka menjadi lebih keras setelah berdiskusi berulang kali. Nada teman sekelas baru itu sepertinya menenggelamkan segalanya. Penghinaan, memenuhi duniaku, dan membawa warna penghinaan yang tak terhapuskan di depan mataku. Kalau begitu Ibu Suping adalah seekor ayam. Huang Wei memanfaatkan situasi ini untuk mencemooh dan berbicara dengan keras, dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Dengarkan penjelasanku. Ibuku tidak seperti yang kau pikirkan, dia hanyalah seorang biasa, seorang tukang pijat biasa. Aku berteriak, gemetar hebat, air mata keluhan mengalir. Gadis pijat! Dia bahkan mengakuinya, apa-apaan ini? Dia mengakuinya tanpa malu-malu. Huang Wei memimpin sekelompok orang, dan pada saat ini mereka mencemooh dengan liar dan tertawa terbahak-bahak. Awalnya, masih ada orang di kelas dengan wajah bingung, tapi sekarang,
Setelah apa yang saya katakan, mereka dibuat pingsan lagi oleh Huang Wei, dan mereka semua sepertinya mempercayainya. Ibuku adalah seorang tukang pijat di distrik Lampu Merah. Haha, ibunya seorang tukang pijat. Tebak ibunya menerima begitu banyak pelanggan setiap hari. Jika Anda memiliki biologi yang baik, tolong jelaskan siapa yang melahirkannya. Apakah ada mutasi genetik? Haha, pantas saja aku tumbuh seperti ini dan tidak mewarisi gen baikku. Hampir semua orang mengikuti Huang Wei dan kudanya dan mengejekku tanpa ampun. Bagaimana kamu bisa memperlakukan teman sekelas baru seperti ini? Pada saat ini, Sophie berdiri dan berteriak genit. Hatiku terkejut, dan aku memandangnya dengan rasa syukur. Dia adalah satu-satunya orang di kelas yang mau percaya padaku dan berbicara untukku, membuatku merasa hangat di dunia yang dingin ini. Tapi kenapa dia memilih untuk percaya padaku? Kasihanilah aku, atau kasihanilah aku? Gadis yang baik hati. Kenapa? Apakah kamu bersimpati padanya? Apa yang dilakukan ibunya itu ilegal? Apakah kamu bersimpati padanya? Ban Hua, jangan tertipu oleh penampilannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan dasar di distrik Lampu Merah? Huang Wei memimpin adik laki-lakinya untuk melawan dengan kejam. Kamu. Dada Sophie naik dan dia jelas sangat marah. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menatapku dengan meminta maaf, dan kemudian duduk. Ah! Aku bangun, gemetaran di sekujur tubuhku, dan berlari keluar kelas seperti orang gila. Meski saat itu bulan September, angin di luar kelas sangat kencang dan dingin. Saya berlari melawan angin dengan putus asa, seperti orang mati berjalan, dan akhirnya sampai di sudut tempat sampah menumpuk, meringkuk dan mengubur kepala saya dan menangis. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menangis. Awalnya langit biru telah berubah menjadi abu-abu kelam pekat, matahari keemasan telah lama tenggelam ke dalam kegelapan, dan cahayanya padam. Saya awalnya berfantasi tentang segala sesuatu yang indah di sekolah menengah, tetapi semua fantasi ini benar-benar hancur dengan munculnya Huang Wei. Hati saya penuh dengan kepahitan, keluhan, dan kesedihan, dan saya tidak tahu apakah saya akan melanjutkan mimpi buruk sekolah menengah pertama di sekolah menengah atas. Saat air mata terakhirku jatuh, kegelapan telah benar-benar turun, dan lampu dari ribuan rumah menyala. Tapi masih ada kegelapan di sekitarku. Lagi pula, itu adalah cahaya orang lain, dan itu sama sekali bukan milikku. Dunia ini juga bukan milikku. Aku ditakdirkan untuk menjadi peran pendukung. Saya meninggalkan sudut ini dengan sedih, dan hendak kembali ke kelas untuk melihat-lihat. Pada akhirnya, saya bertemu dengan Huang Wei yang sedang merokok di luar kelas. Dia membawa beberapa adik laki-laki dan berjalan dengan wajah tegas, dengan kebencian yang tak terbayangkan di matanya. Bajingan kecil, aku belum melaporkan balas dendamku terakhir kali. Kali ini aku harus mematahkan kakimu. Huang Wei dan rombongannya berjalan ke arahku perlahan dengan sebatang rokok di mulut mereka. Saya ngeri. Kali ini tujuan mereka sangat jelas. Wajah mereka tidak lagi bercanda, tapi dingin. Wajah Huang Wei juga dipukul beberapa kali oleh saya, dan sepotong memar. Saya menggigit bahunya sepanjang waktu, dan saya sangat gila sehingga saya hampir menggigit sepotong dagingnya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya mengambil kesempatan untuk berlari ke kelas, berharap untuk mencari bantuan semua orang. Tapi ilusi saya dengan cepat hancur. Guru sama sekali tidak ada di kelas saat ini, dan orang-orang Huang Wei langsung mengelilinginya, dan ada semakin banyak orang, hampir selusin orang. Tutup pintunya dan pukul anjing itu! Teriak Huang Wei. Pintu depan dan belakang dikunci rapat, dan satu-satunya orang yang tersisa di ruang kelas bersembunyi dan menonton.
sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matiku. Viagra, aku benar-benar salah, aku benar-benar salah, aku minta maaf atas apa yang terjadi di pagi hari. Aku menundukkan kepalaku dan memohon, berharap Huang Wei bersikap lunak dan melepaskanku. Bentak! Huang Wei langsung menampar wajah saya. Apakah sayap menjadi semakin keras akhir-akhir ini? Beraninya kamu membalas ketika kamu dimarahi, dan beraninya kamu membalas ketika kamu dipukul. Tidak, Viagra, ini semua salahku. Lain kali aku akan jujur. Aku tidak lagi memedulikan wajah, dan terus memohon belas kasihan. Lebih dari selusin orang berdiri dengan bangku menonton, bahkan jika mereka tidak peduli bagaimana Anda menghina saya tidak bisa melawan. HMPH. Benda seperti anjing, kamu pukul aku. Pukul aku dengan keras. Aku akan bertanggung jawab atas kecelakaan itu, Huang Wei. Huang Wei menjadi benar-benar gila, dan langsung melepaskannya, seolah ingin membalaskan dendam siang. Saya terkejut, warna kulit saya berubah drastis, kaki saya gemetar, saya bahkan lupa untuk berlari, dan dipaksa terpojok oleh lebih dari selusin orang. Berhenti! Saat mereka akan bergerak, ada suara yang sangat familiar dari luar. Ledakan! Pintunya ditendang terbuka, dan Xiao Ye mengenakan celana ketat merah menyala saat ini. Sosok anggunnya tidak rata dan menawan. Terutama rambut merah anggur panjang yang menawan, anggun dan gesit, membuat seluruh orang terlihat liar. Ternyata Ono. Di belakang Ono masih ada sekelompok orang, semuanya merokok, jelas mereka lebih besar dari kita. Sepertinya mereka adalah siswa senior. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Huang Wei tampak marah, jelas pembobolan dan masuk semacam ini hanya demi dia. Kamu hanya seekor anjing, menggonggong padaku, mengapa kamu begitu sombong? Duduk di atas meja, kata Ono dengan pandangan menghina ke arah Huang Wei. Hehe, kamu terlihat baik, dan kamu memiliki temperamen yang baik. Aku akan menemanimu malam ini. Huang Wei tersenyum tidak senonoh, dan semua adik laki-laki di sekitarnya tertawa. Mereka memiliki pendukung di sekolah, dan ada orang yang meliput mereka di luar. Mereka tidak takut pada siapapun. Setiap orang di tahun pertama sekolah menengah harus memberikan wajah Huang Wei. Alhasil, Huang Wei belum selesai tertawa, Xiao Ye langsung mengambil bangku di sebelahnya, melemparkannya dengan tangannya, dan melemparkannya ke kontol Huang Wei. Saya terkejut di hati saya, betapapun buruknya penglihatan saya tahu bahwa kekuatan dan kekuatan Ono dalam gerakan itu pasti telah dipraktikkan dengan kakaknya atau orang lain. Ledakan! Bangku itu tidak memihak, dan langsung mengenai anak kedua Huang Wei yang tidak menaruh curiga. Tiba-tiba, Huang Wei menjerit sengsara seperti membunuh babi. Seperti Bos Hu, dia menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangan dan berlutut. Kamu! Kulit Huang Wei berubah menjadi hati babi, matanya membelalak, dan dia menatap Xiao Ye. Baru sekarang sekelompok anak laki-laki menyadari bahwa mereka tidak mengharapkan seorang gadis menyerang dengan begitu tegas dan kejam. Orang-orang yang menonton pertunjukan semuanya membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kakak Wei, ada apa denganmu? Adik-adik itu bergegas membantu Huang Wei. Saya selalu merasa sangat akrab dengan adegan ini. Melihat Ono lagi, saya menemukan bahwa Ono masih duduk di atas meja, tersenyum liar pada Huang Wei, sangat kurang ajar. Pukul aku! Keluar dan pukul aku! Sepertinya masih ada orang yang tidak mengenalku, Ono. Ono berkata dengan dominan, penuh keliaran, dan tiba-tiba sekelompok siswa senior dengan tongkat bergegas keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Jadi dia mengambil pria itu dan memukuli Huang Wei dan rombongannya. Sekarang Huang Wei dan rombongannya, yang telah kehilangan semua momentum, bukanlah tandingan Ono dan yang lainnya. Mereka semua berteriak seperti membunuh babi, menjatuhkan helm dan baju besi mereka, dan bersiap untuk melarikan diri bersama Huang Wei. Tapi pintu kelas sudah dikunci lagi. Saudari Xiaoye, Saudari Xiaoye, aku buta hari ini dan aku tidak mengenalimu. Kamu memiliki banyak orang dewasa, jadi biarkan anak kecil pergi. Pada saat ini, Huang Wei, yang sangat arogan beberapa menit yang lalu, sebenarnya didukung oleh adik laki-lakinya. Xia terus memohon belas kasihan pada Ono. Apa, gadis berambut merah ini adalah Ono? Salah satu dari 3 kekuatan besar di SMA Xinhai. Tidak mungkin, kali ini Huang Wei akan mengakuinya, dan menyinggung Sister Xiaoyi, itu adalah keberadaan bos senior-senior yang akan memanggilku kakak. Tidak heran. Penampilan Suster Ono yang mendominasi ketika dia muncul di atas panggung, seharusnya aku mengira itu dia. Pada saat ini, kerumunan menjadi ribut, dan semua siswa memandang Ono dengan kagum, tetapi hormat, seolah-olah saat ini, Ono telah menjadi The Supreme Queen. Kenapa, malam ini? Xiaoye memandang Huang Wei dengan senyum liar di sudut mulutnya yang kemerahan. Huang Wei sangat ketakutan sehingga dia mengecilkan lehernya, dengan cepat mengambil tangan yang masih di selangkangannya dan menampar dirinya sendiri 2 kali, dan berkata dengan datar, Saudari Xiaoye, benar-benar salahku karena aku tidak mengenalimu. Salah. Hehe. Ono meregangkan pinggangnya, tubuhnya yang tidak rata sangat mempesona. Saya sangat terkejut bahwa saya tidak bisa menambahkannya. Saya tidak berharap Ono membangun kekuatan seperti itu setelah dia datang ke sekolah menengah nomor 1 Xinhai setidaknya selama 1 tahun. Ini sangat besar sehingga saya tidak bisa membayangkannya. Seberapa menakutkan, matahari hitam, itu. Ono mengalihkan pandangannya, dan dia, yang menjadi perhatian, tiba-tiba menatapku, dan berkata dengan bibirnya dengan ringan, Suping, aku menginginkanmu, datang dan minta maaf padaku. Saat ini, semua orang menatapku, dan orang-orang yang dibawa oleh Ono terlihat semakin cemberut, dan mereka hampir ingin bergerak. Saya terkejut dan hampir menyerah pada momentum ini. Ono saat ini benar-benar terlalu flamboyan dan mendominasi. Kamu bajingan, kamu berani menyinggung Sister Xiaoyi, aku akan melumpuhkan kakimu malam ini. Pada saat ini, Huang Wei sepertinya telah menemukan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, menunjuk ke arahku dan mengutuk, bawahannya mengerti, dan ingin segera datang. Bentak! Akibatnya, pada saat ini, sebuah tamparan keras ditampar di wajah Huang Wei, dan 5 sidik jari berwarna merah cerah tercetak di atasnya. Orang yang mengalahkannya tentu saja adalah Ono. Huang Wei membeku di tempat, menutupi selangkangannya dengan 1 tangan, menutupi wajahnya dengan tangannya, menatap kosong ke arah Ono, bertanya-tanya apa maksudnya. Siapa yang membuatmu memutuskan untukku? Ono tersenyum liar, penuh keliaran. Suping, kemarilah dan minta maaf. Ono menatapku seperti ratu yang merendahkan. Wajahku memerah, dan aku mulai berjuang keras di dalam hatiku. Akhirnya, aku melihat bajingan senior di belakang Ono, menundukkan kepalaku, dan berkata dengan datar, maafkan aku. Hehe. Ono tersenyum, menunjuk ke arahku dan berkata, di masa depan, hanya aku, Ono, yang bisa memarahi Suping, dan hanya aku, Ono, yang bisa mengalahkannya. Kamu dirawat olehku. Kata-kata ini, seperti duri, menusuk dalam-dalam di hatiku. Saya bisa merasakan mata semua orang menatap saya, para bajingan, mereka yang makan makanan lunak,
dan segala macam ejekan dan penghinaan. Menjadi pria di kepalaku bahkan membuatku merasa malu. Tidak apa-apa. Aku menatap Ono dengan marah, dan menjelaskan kepada teman-teman sekelasku, tapi sayangnya tidak ada yang mau mendengarkanku. Mendengus. Ono mendengus dingin. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh orang lain. Melihat mata Ono yang liar, aku terkejut, dan api di hatiku langsung padam oleh rasa takut, jadi aku terdiam. Beralih untuk melihat Huang Wei, saya menemukan bahwa dia bersembunyi di belakang, menatap saya dengan kebencian. Xiao Ye melihat bahwa aku penakut, jadi dia menampar kepalaku. Aku bilang aku akan menjagamu, jadi aku akan menjagamu, dan kamu akan menjadi mainan kakakku mulai sekarang. Ono sangat mendominasi, dengan agresi yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Saya sangat pengecut sehingga saya malu pada diri saya sendiri karena begitu pengecut. Semua orang bubar, dan semua siswa kembali ke posisi mereka. Mereka tidak menertawakan saya secara terbuka, tetapi dengan semacam lingkaran dan penyembunyian. Artinya, mereka duduk-duduk, berbicara dan tertawa, mata mereka, tetapi dari waktu ke waktu mereka melirik saya. Huang Wei tidak datang untuk belajar mandiri malam ini. Saya pikir dia akan menemukan sekelompok orang untuk memblokirnya setelah belajar mandiri, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tahu dia membenciku, tapi dia benar-benar mengakuinya. Pada saat ini, saya sebenarnya merasa sedikit tertekan. Kembali ke asrama, 5 orang lainnya duduk-duduk dan makan biji melon. Saya menemukan tempat tidur saya dan tidak pergi untuk menyapa, tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Dan saat ini, seseorang datang. Kak, kamu udah makan belum? Orang yang berbicara adalah pria yang sangat gemuk tadi pagi. Ini harus menjadi ucapan yang sopan. Mungkinkah dia juga mempermainkan saya? Makan, aku sudah makan. Mungkin dia mengingatkan saya bahwa saya baru ingat bahwa saya tidak makan dan saya sangat lapar. Kalau begitu, apakah kamu ingin makanan penutup? Pria gendut itu tersenyum, daging di wajahnya terjepit, hampir berubah menjadi Buddha Maitreya. Aku ingin menolak, tapi perutku keroncongan karena kecewa saat ini. Haha, kemarilah. Pria gendut itu tertawa terbahak-bahak, berbalik dan mengeluarkan tas besar dari lemarinya, dan perlahan membukanya. Ada berbagai macam jajanan di dalamnya, dan hatiku berkedut saat itu. Pria gendut itu tersenyum puas padaku, dan 4 orang lainnya juga melihat dengan penuh semangat, tetapi pria gendut itu mengabaikan mereka dan berkata, rasanya enak makan camilan di asrama. Ayo pergi ke atap di lantai 6. Jadi dia tidak menunggu saya untuk berbicara, dan memegang tas di satu tangan, memegang tangan saya, dan berlari ke lantai 6. Meski pria gendut ini sangat celaka, dia bukan orang jahat, jadi dia mengikutinya. Belakangan saya mengetahui bahwa atap di lantai 6 asrama tidak dikunci, dan sekolah secara khusus menyediakan ruang bagi para siswa untuk menjemur pakaian mereka. Konselor psikologis juga mengatakan bahwa pergi ke lantai 6 untuk melihat bintang bisa menghilangkan tekanan para siswa. Namun sebenarnya ada tempat khusus untuk berkelahi dan berkelahi. Hanya ada satu bola lampu kecil di lantai 6, dan lampu kuning redup berjuang lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. Lelaki gendut itu berjalan di depan dengan tas di punggungnya, tubuhnya yang gendut seakan memenuhi seluruh lantai. Saya berkata, Viagra, mengapa kita benar-benar harus melupakan masalah hari ini? Ya, Viagra, jika kita bahkan tidak bisa membersihkan satupun sampah, bagaimana kita bisa bertahan di sekolah menengah nomor 1 Xinghai di masa depan?
Aku terkejut ketika hendak mencapai lantai 6. Huang Wei dan yang lainnya juga ada di sana? Mungkinkah lemak ini sengaja membuat saya, dan kemudian memberi saya perbaikan yang sulit? Tetapi ketika pria gendut itu berbalik, dia juga sangat terkejut, bertanya-tanya apakah dia hanya berpura-pura. Siapa? Apakah kamu menyelinap di sekitar sana? Pada saat ini, Huang Wei dan rombongannya datang setelah mendengar suara itu. Jantungku naik ke tenggorokan. Pria gendut itu masih memegangi pergelangan tanganku. Aku terlalu takut untuk melarikan diri. Viagra? Sepertinya benda itu. Yang mana? Anak laki-laki kecil yang diasuh oleh Xiao Ye. Saat ini, sekelompok orang di depan saya menjadi diam. Karena mereka berdiri di pintu masuk koridor, dekat atap, aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas, tapi aku yakin yang di tengah adalah Huang Wei. Hah! Sungguh sial! Akhirnya, Huang Wei mengutuk secara diam-diam, dan berjalan mendekat, dan lelaki gendut itu dan aku segera menghindar. Untungnya, mereka tidak melakukan apapun padaku, tetapi berjalan melewatiku dengan ekspresi tidak senang dan jijik, lalu turun. Bahkan tidak memukul saya. Mereka sangat waspada barusan, mereka seharusnya merencanakan bagaimana menghadapiku. Ya, benar. Pria gendut itu menoleh dan berkata kepadaku, seorang Buddha Maitreya muncul di wajahnya. Baru pada saat itulah saya percaya bahwa dia tidak selingkuh. Jadi saya pergi ke balkon bersamanya, dan keduanya menemukan tempat untuk duduk. Lakukan, lakukan! Pria gendut itu langsung mengambil segenggam snack dari tas sekolahnya dan melemparkannya ke arahku. Melihat pria gendut itu terus terang, saya berhenti bersikap sopan dan mulai makan. Hei, Bung, bagaimana kamu mengenal Xiao Ye? Pria gendut itu bertanya sambil memasukkan makanan ringan ke mulutnya, dan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Aku pernah menyelamatkan Ono. Kataku terbata-bata, sedikit bingung. Diselamatkan. Mata Fatih berbinar, dan dia benar-benar mempercayainya. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Saudaraku, kamu tidak tahu, Xiao Ye adalah yang tertua di tahun kedua sekolah menengah, dan dia adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di sekolah. Dia laki-laki. Pria gendut itu tiba-tiba mendekat dan menurunkan suaranya. Meskipun Xiao Ye cantik, dia sangat mendominasi dan biadab, dan dia menakutkan. Sangat banyak. Jadi berlebihan. Saya terkejut, dan menemukan bahwa gadis di sudut dalam kesan saya telah benar-benar berubah. Ono, sebenarnya duduk bos sendiri? Saya pikir Ono hanya mencari seseorang melalui hubungannya. Kakak, bisakah kamu menghubungi Xiao Ye? TSK. Pria gendut itu menatapku dengan sedih, dan aku merasa malu. Perkenalkan aku pada kakakku kapan saja. Pria gendut itu mengedipkan mata padaku, wajahnya yang gemuk terlihat sedikit imut saat ini. Aku mengangguk mati rasa, hatiku sudah dipenuhi dengan kepahitan. Masih merenung tentang diasuh oleh seorang wanita. Ayo, makan terus, aku, pria gemuk, telah menjadikanmu teman seperti itu, cukup kesetiaan. Pria gendut itu sangat dermawan, dan memberi saya makanan ringan seolah-olah gratis. Saya sangat senang ketika pria gendut itu mengatakan dia bersedia menjadikan saya temannya. Saya pikir di masa depan saya akhirnya akan memiliki seseorang untuk diajak bicara, dan saya tidak perlu melakukan apapun sendirian. Saya terus mengungkapkan sedikit tentang Ono kepadanya, tetapi lelaki gendut itu lepas kendali, dan mengoceh tentang perbuatan pembunuhan Ono, yang membuat saya mengerutkan kening, seperti saudara laki-laki, seperti saudara perempuan.